di dalam tubuh pasien. Pasien kan sudah diruqyah nih, sudah diruqyah, kadang nggak ngefek, itu kadang. Nah, ini kalau buat mendeteksi tanpa menyentuh pun, doa yang itu yang di video yang sebelumnya, tanpa menyentuh pun itu kayak tertarik itu, kayak tertarik. من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi rahmah wasafi'il ummah muballighi nubuwwati wa risalah waj'alna washabana ruqyah wa hadil ummah warzuqina bisihhati wa salamati wa sa'adah wa rabita fid din wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sallim. Yang terhormat kepada guru kami al-mukarramun al-mukarram Kiai Ibnu Abdillah Al-Ghatibi yang kami muliakan, yang terhormat semua praktisi senior maupun junior ataupun yang pemula yang melihat video kami ini. Ini di sini lanjutan video yang kemarin yang judulnya cara bagi pemula untuk terapi telur. Nah, telur yang sudah dipakai itu, telur yang sudah dipakai itu jangan dimasak, jangan digoreng. Itu isinya sudah energi penyakit. Kalau bisa dibungkus, diwajalna, dibentengi lah, dibentengi. Biasanya begitu kita. Setelah itu dibuang di sungai yang mengalir atau dikubur atau dikubur. Tapi kalau bisa dibacakan wajalna 9 kali. Intinya buat membentengi. Nah, telur itu tadi kalau buat terapi tergantung parahnya pasien. Kalau pasien itu parah, gak cukup telur satu, 2 atau 3. Jadi kaki kiri, kaki kanan satu, kiri satu. Gitu. Nah, inilah kelebihannya doa yang untuk telur itu memang dahsyat. Doa itu memang dahsyat. Kalau panjenengan ingin tahu kedahsyatannya, boleh mencoba. Mungkin waktu panjenengan penanganan ada salah satu pasien yang sering melihat penampakan kayak itu. Nah, itu kan punya portalnya terbuka, punya mata batin, apa inderanya terbuka,
bisa dikatakan begitu. Waktu panjenengan itu nerapi orang yang sakit itu tadi, otomatis kan sudah didoakan telur ini, doa itu tadi yang di video kemarin itu. Nah, itu coba disuruh memandangi telur itu yang punya mata gaib tadi, mata batin. Coba disuruh mengawasi telur itu waktu panjenengan nerapi seseorang, nggak tahu itu medis atau non medis lah. Lebih-lebih kalau itu penyakit non medis, kalau di dokter nggak kelihatan itu malah mudah nampaknya. Kalau saya sendiri nggak bisa lihat kayak itu saya sendiri nggak bisa lihat kayak itu. Nah, nanti kalau ada pasien yang pernah melihat hal-hal gaib, itu coba disuruh ngawasi, suruh memandang. Ini pernah terjadi, si pasien itu memang sebelumnya itu sering kelihatan penampakan kayak itu, barang gaib itu. Ini waktu kita nerapi pasien lain, si pasien yang biasanya itu sering melihat penampakan, ini memang ada sosok yang tertarik ke telur ini. Ini kalau saya cerita ya percaya monggo, enggak ya monggo. Tapi bisa dibuktikan ke panjenengan sendiri nanti. Coba kalau ada siapa, jangan dari praktisi, nanti pembohongan nanti. Carilah dari pasien yang sering melihat, ya pasien atau orang-orang lain yang sering melihat hal-hal gaib. Coba sampean nerapi orang lain, si itu disuruh melihat. Tuh. Nah, kalau katanya si pasien yang sering melihat itu, ini kadang ini seolah-olah kan buat tempat ditarik di dalam, masuk energi, ini punya energi, kita masukkan ke sini niatnya kan. Nah, otomatis ini kan jadi tempat. Ini nanti si orang yang bisa melihat hal-hal gaib itu tadi, ini tahu, Pak itu sudah penuh, Pak sudah penuh. Nah, kalau kita nggak pernah melihat, kalau kita nggak bisa kayak itu nggak bisa. Ini dari pasien gitu, itu sudah penuh Pak, tuh katanya begitu. Nah, kalau sudah begitu berarti dia tahu sudah penuh energi negatifnya lah, bisa dibilang begitu. Nah, ini jangan diteruskan, ganti telurnya, jangan ini sudah, itu maksudnya. Telur ini kalau sudah sering dibuat, kadang nggak nyampe selesai orang satu itu, telur ini kayak apa ya, sudah encer, dalamnya itu sudah encer kayak kopior, apa kata Jawanya kopior. Jadi encer itu biasanya mudah meletus, karena ya mungkin kayak tersi angin, mungkin begitu, mungkin saja, saya sendiri nggak paham kayak itu. Tapi buktinya yang meletus tuh. Nah, kemarin itu ada yang komen masalah video itu ada yang mengucapkan terima kasih, ada yang
ya pro dan kontra lah istilahnya. Ada yang tidak setuju dengan adanya video itu. Saya kan bilang terus di komennya itu kan untuk yang sudah ikut pelatihan, yang sudah diijazahi untuk ayat-ayat itu. Begitu jawabannya saya. Ayat-ayat itu kalau sudah diijazahi, insya Allah kan mudah tersambung. Kan begitu intinya. Ada lagi yang komen, kalau orang itu melihat hal gaib, sholatnya nggak diterima, nggak masuk surga. Ada yang kayak gitu. Maksud saya itu gaib yang tidak terlihat oleh kasat mata itu namanya gaib. Kalau saya bilang begitu, saya nggak bisa melihat kok. Jadi gaib yang mana? Ya gaib yang di manusia, yang bikin menyakiti manusia, yaitu yang kita tarik. Bukan gaib yang jenis-jenis dari bangsa malaikat, bukan. Maksud saya bukan itu. Gaib yang bikin menyakiti manusia. Kita pun nggak terlihat, itu kan nggak terlihat dari kasat mata kita, kan bisa dibilang gaib. Itu katanya sholatnya nggak diterima, sadanya nggak diterima, lah repot gitu. Pasiennya minta tolong, terus diartikan sembarang, aduh wes angel, wes gak usah itu sudah, gak usah bahas itu wes, itu nggak ada putusnya itu, biar yang itu biar komen-komen kayak gitu nggak masalah sudah. Yang penting intinya kita itu fokus ke pasien sembuh ya sudah wes, nggak usah pakai ribet. Nah, saya ini memang nggak ada, mulai awal sudah belajar itu dari Kiai Imron, nggak ada belajar yang lain untuk urusan pengobatan, nggak ada. Saya pun bukan kiai, saya pun bukan ustadz, saya bukan gus, cuman saya mempelajari ilmu pengobatan dari Kiai Imron. Jadi makanya dari yang awal tadi saya sebutkan, yang terhormat guru kami Kiai Ibnu Abdul Al-Khatibi, memang itu satu-satunya. Dari saya nggak ada guru lain, nggak ya apa ya, nggak seneng campur-campur saya itu, malah ribet mengamalkan itu putus-putus kok. Terus kebanyakan guru lah repot, malah mana yang kita tuju. Yang penting menurut saya itu wis cocok, bagus ya sudah wis, itu saja diistiqomahkan. Kalau saya begitu, nggak banyak guru, sudah itu sudah cukup dari Kiai Imron, sudah cukup menurut saya. Dan dasarnya telur ini, dasarnya doa untuk terapi telur ini bisa menarik sosok gaib. Ya sosok gaib itu tadi yang tidak terlihat dari kasat mata, jangan diartikan yang lain-lain, sudah repot malah. Kita sendiri kan nggak lihat. Doa telur ini bisa menarik sosok gaib yang masih tersisa di dalam tubuh pasien. Pasien kan sudah diruqyah nih, kadang nggak ngefek, itu kadang. Nah, ini kalau buat mendeteksi tanpa menyentuh pun, doa yang itu yang di video yang sebelumnya, tanpa menyentuh pun itu kayak tertarik aura negatifnya yang ada di pasien, kalau memang masih ada.
kayak tertarik kayak gitu. Kalau memang masih ada sosok gaibnya. Yaitu tadi saya selanjutnya rencana membuat video berbagi-bagi pengalaman tentang yang untuk menyadarkan orang lupa ingatan dulu. Menyadarkan orang lupa ingatan. Ini barusan saya membahas termasuk bisa mendeteksi sosok gaib yang ada di dalam tubuh pasien. Intinya itu, yaitu tadi doanya yang itu yang di video sebelumnya sudah saya terangkan di situ. Tuh. Doa-doa kayak itu kalau tidak ada ijazah dari guru mungkin sulit untuk tersambung. Menurut saya begitu. Karena apa? Maksudnya sulit tersambung kalau nggak ada ijazah mungkin tidak ngefek. Intinya begitulah intinya. Buktinya apa? Meskipun kiai waktu ru'yah massal, cara-cara pengobatannya di YouTube itu kalau memang efek ditiru yang nggak punya ijazah loh ya, itu ditiru sama orang-orang itu. Di situ sudah jelas, bacaannya jelas di situ di Facebook itu. Kalau memang itu bisa ditiru itu, itu maksudnya begitu. Jadi yang belum punya ijazah insya Allah ya sulit. Masalahnya belum tersambung. Itu intinya. Meskipun cara ditiru caranya, tapi ijazahnya untuk itu nggak ada ya sulit. Intinya begitu. Ya coba saya tunggu komen-komen panjenengan, nanti saya tunggu komennya. Cukup sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel kami. Insya Allah besok video selanjutnya cara untuk menyadarkan orang lupa ingatan, terus orang pingsan dengan media telur, dan untuk menyadarkan orang kesurupan dengan minyak kasturi bisa. Nanti di video-video selanjutnya nanti saya insya Allah bikin berbagi pengalaman apa yang pernah saya alami. Saya nggak akan bikin yang hayal-hayal, karena percuma. Kalau yang hayal-hayal bisa saja, tapi kan percuma. Jadi seandainya saya ditanyain sama mana orangnya yang kamu kan bingung. Tapi kalau sudah terjadi kan enak, itu orangnya kan gitu wes, nggak pakai ruwet wes. Tuh ya, sekian dulu dari saya. Dukung terus channel kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa cepret like and share. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.